Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempurnanya Allah itu tidak sama rata, tapi kesempurnaannya Allah itu ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, sehingga sempurna. Contoh, Anda mau punya hajatan, tidak punya uang, Anda punya ayam 10. Bagaimana cara bisa terlaksana hajatan saya ini? Sedangkan saya tidak punya uang. Ayam yang 5 saya hidupkan, saya jual. Untuk beli kebutuhannya. Ayam yang 3 saya bunuh, saya matikan. Untuk lauk pauknya. Yang 2 satu jodoh saya pelihara lagi. Kata ayam, kata hayawan, kata hawa nafsu, ini adil apa enggak? Enggak adil. Kenapa? Kenapa? Karena kitalah yang jadi ayam selama ini. Seolah-olah Allah tidak adil. Sudah doa beribu-ribu kali tetap miskin saja. Tidak adil Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang agama lainnya Islam, kaya-kaya. Bagaimana Allah? Nah, kenapa? Karena kita selama ini jadi ayam. Memiliki dirinya sendiri, padahal ayam milik Anda. Berarti bagi Anda adil apa enggak? Ada yang dijual, ada yang dibunuh. Adil enggak? Adil. Kenapa? Ayam Anda sendiri. Bukan ayamnya tetangga. Itulah keadilan di sisi Allah. Ada baik, ada buruk. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, sudah tahu rahasia itu semua, maka hatinya enjoy saja. Bisa dipahami pertanyaannya, kira-kira sudah terjawab? Anda bisa lega apa masih kurang lega? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di lapangan kan begitu. Ya. Di lapangan itu awalnya kan yang goib itu kan termasuk Allahnya goib. Ya. Ya, termasuk diri kita kan selama ini begitu. Allah yang goib, kita yang wujud. Kita tidak capek jadi Tuhan terus. Alhamdulillah. Bapak Rustam ada yang tanyakan? Hah? Ya, ntar lah, tidak apa-apa lah. Sambil ngobrol-ngobrol. Jadi inilah alhamdulillah kita ditunjukkan kebenaran Al-Quran, mukjizat yang sebenar-benarnya. Selama ini kita hanya membaca, menghafal, tapi kita tak tahu, tak menghiraukan makna yang sebenar-benarnya di dalam Al-Quran itu. Sehingga selamanya kita tetap buta kepada Allah. Mangkana fi hadhi a'ma, barang siapa buta mata hatinya ketika di dunia ini, wa fil akhirati a'ma, maka butalah di akhiratnya. Wa adallu sabila, maka dan tersesat-sesatlah jalannya. Maknanya apa? Di dunia ini, bila hidup dan badan ini kita aku sebagai hidup kita, dunianya apapun yang kita lakukan, syariat yang kita kerjakan, tersesat. Apalagi hatinya, yakni ngaku-ngaku bahwa ini syariatku, sholatku, ibadahku, sholawatanku, duhaku, tahajudku, puasaku, hajiku. Inilah tersesat. Akhirnya barang siapa buta dengan syariat ini, bahwa syariat ini hanyalah milik Allah, buta kita akui, apapun yang kita kerjakan hanya milik kita, maka hati kita pasti terbakar. Itulah yang dimaksud akhiratnya juga buta, tersesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Khalifah Khalil? Ahli hadis, ahli kitab ya dulu ya, sampai sekarang ya. Sekarang enggak lagi. Iya, sekarang sudah dikembalikan kepada ahlinya, uripe Allah. Ya. Jadi itulah makna dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya kisah diri kita sendiri. Kalau kita masukkan lagi, sebenarnya semua yang ada di dalam Al-Quran itu kisahnya Allah sendiri.
jalan ceritanya, panggung sandiwaranya Allah sendiri. Kalau kita sudah tahu itu, mana mungkin Anda kena dosa lagi? Bukan Anda pelakunya. Kadang ada orang yang bertanya, kalau hidupku ini Allah, kalau saya berzina, mencuri, merampok, berarti Allah yang melakukan semua. Bukan. Kenapa kok bukan? Anda yang jadi Tuhan. Kalau Anda sudah tidak jadi Tuhan, yang ada hanya Allah, bahwa hidup ini Allah, bagaimana Anda bisa melakukan zina, mencuri itu? Wong mati kok bisa berzina? Nah, jadi maknanya manusia tak bisa melakukan apa-apa bila manusianya sudah benar-benar mati. Apapun yang digerakkan kepada manusia, manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, nrimo ing pandum. Yang dihadapi adalah kodok dan kodarnya Allah saja. Baik dan buruk yang ada di dalamnya sudah bukan urusan kita. Berarti kita bukan pelaku apa-apa dan bukan pelaku siapa-siapa. Mana mungkin kita berdosa kalau kita bukan Tuhan? Dosa dan pahala itu kan karena hawa nafsu ini loh, yang mengendalikan, yang selama ini ingkar kepada Tuhannya. Jadi pahala dan dosa inilah bukti yang sangat amat nyata belenggu-belenggu manusia. Kenapa? Manusianya jadi Tuhan, ya dibelenggu dengan hukum-hukum syariat itu tadi. Masalah beras tadi kan itu pemahaman. Ya. Pemahaman itu ibarat sinetron, apa kata sutradara. Ya. Maknanya kalau kita percaya dengan hal yang gaib, berarti kan kita mudah dibohongi iblis. Iblisnya sementara mengaku dirinya yang nyata, aku yang nyata, kamu yang nyata bro. Tuhan itu di langit, Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan kita selama ini melecehkan Tuhan. Kita memusuhi Tuhan tapi tidak terasa. Siapa yang terasa? Orang-orang yang dipilih Allah, pilihan Allah, kekasih Allah yang bisa connect dengan ini semua. Yang merasa ditembak, yang merasa tertembak hatinya, ya itulah calon-calonnya kekasih-kekasih Allah. Tapi yang tidak kena, tidak mampan ditembak, ya itulah kekasih-kekasihnya iblis. Akhirnya mencemooh ajaran apa ini? Sesat ini. Kenapa? Karena hijabnya sudah tebal, apalagi banyak ilmunya, apalagi banyak muridnya, banyak pengaruhnya, punya pangkat dan jabatan, tambah terbelenggu, banyak hijab-hijabnya. Nanti suatu ketika ia kena cobaan yang berat, saat itulah baru ingat bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Allah, baru terasa. Makanya kalau tidak kena ujian, tidak kena mati, tidak sadar-sadar. Makanya di dalam neraka itu abadan abadah, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Sakaratul maut. Itulah dimaksud abadan abadah. Selama ini kan sudah berlaku. Maka benarlah, nyatalah Al-Quran itu bukan dongeng besok. Nabi Adam bukan dulu. Semua Al-Quran itu sudah ada di sini. Asalnya di sini, dikeluarkan, dipertontonkan, nanti dibaca lagi, dikembalikan ke sini lagi. Tapi sekarang di lapangan, kadang-kadang penafsirannya yang goib-goib itu urusanku. Akhirnya apa? Ditafsirkan Allah itu goib. Iya. Allah itu goib. Nah, Al-Quran tadi. jadi golongan orang-orang yang beriman, yang mengakidai di dalam hatinya bila Allah itu gaib, tiada, berarti dirinya yang jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, ya disiksa terus. Urusan dunia harus cari. Kalau tidak cari, besok makan apa? Disiksa terus. Oleh iblisnya disiksa, disuruh terus, di Rasul, ayo kamu harus cari duit. Apa kamu tidak ingin bisa mengungguli tetanggamu itu? Tetanggamu bisa beli motor, kamu tidak bisa. Ayo cari terus, dipaksa terus. Sumpah hidup ini. Kenapa? Karena kita di depannya Tuhan.
Kata Allah, oh kamu jadi Tuhan, oke, kamu di depanmu, hadapilah adabku. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun, aku kembali kepadamu. Oke, kamu di belakang saya, sudah, semua urusanmu menjadi urusanku. Kamu enjoy saja, nikmatilah surgamu. Fadkhuli fi ibadi, orang-orang yang kembali kepada Allah, itulah orang yang mengabdi. Wadkhuli jannati, silahkan nikmati surga. Jadi yang penting kita mengkaji diri kita sendiri. Jangan mengkaji orang di lapangan. Maknanya kalau diri kita sudah selamat, pasti orang yang di lapangan itu selamat semua. Dari apa? Dari penilaian kita. Kenapa? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, Anda sudah tidak melihat orang di lapangan, Anda sudah melihat, oh iya, Allah. Nah, itulah aulia Allah, itulah khalifah Allah yang selalu meliputi seluruh manusia. Maknanya kita dengan memahami hakikat ma'rifat tidak tambah sombong, tapi tambah kasih sayang meliputi seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak tahu rahasianya, aku yang tahu, makanya aku mengasih sayangi mereka. Karena ketidaktahuannya, karena aku dihidayai oleh Allah, maka aku pun meliputi mereka sehingga selamatlah mereka dari caci maki atau penilaian kita. Tidak bisa nilai makhluk lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, ya sakarpe Allah. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Agar apa? Agar tidak kebakar lagi.